Arema FC tampak memulai pergerakan pada masa bursa transfer, jelang bergulirnya kompetisi musim 2023-2024, tim Singoedan memastikan bahwa komposisi pemain akan banyak berubah dari musim lalu. Untuk komposisi pemain asing, Arema FC memilih untuk melepas seluruhnya. Itu artinya kebersamaan Adilson Maringa, Sergio Silva dan Abel Isa Kamara, serta Renshi Yamaguchi sudah berakhir. Ada beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan ini, yang pasti, komposisi pemain asing tim ini baru semua, ucap manajer Arema FC, Wibi Dwi Andreas pada Minggu tanggal 30 April tahun 2023. Meski demikian, penyelesaian kerjasama terhadap 4 nama itu berbeda-beda, namun, Wibi memastikan bahwa pelepasan mereka sudah mencapai kesepakatan terbaik dengan Arema FC. Abel Kamara dilepas karena kontraknya sudah berakhir April tahun 2023, sedangkan untuk 3 pemain lainnya masih ada kontrak 1 tahun ke depan, beber sosok pengusaha di Malang tersebut. Lantaran faktor itu, ada indikasi bahwa penyelesaian kerjasama terhadap Adilson Maringa, Sergio Silva, dan Renshi Yamaguchi, adalah pemutusan kontrak dengan sejumlah nilai sebagai kompensasi. Namun, Wibi enggan memberikan konfirmasi terkait hal ini, meski ia pun mengakui bahwa ketiganya memang menjalin kontrak berdurasi 2 tahun bersama manajemen lama, saat Gilang Widya Pramana menjabat sebagai presiden klub. Alasan Maringa dilepas karena ia mengaku masih ada trauma pasca tragedi Kanjuruhan. Sementara, Sergio ingin dekat dengan keluarganya di Portugal, sedangkan Renshi mungkin akan dipinjamkan ke klub lain, pungkasnya. Di sisi lain, Bayangkara FC berpotensi membajak Arhan Fikri dari Arema lewat program PSSI. Hal ini tak lepas dari rencana Federasi Sepak Bola Indonesia itu, yang ingin memusatkan para pemain timnas Indonesia dalam satu tim di Bayangkara FC. Arhan bersama para pemain timnas Indonesia U20, ditambah pemain timnas Indonesia U22, rencananya akan dipusatkan dalam satu tim di Bayangkara FC. Rencana ini merupakan bagian dari program anyar PSSI di era kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir. Program penyatuan pemain ini sebagai pengganti program TC jangka panjang, tujuannya untuk membuat para pemain dapat merasakan atmosfer kompetisi, dan membangun chemistry antar pemain. Bayangkara FC dipilih karena memang hanya mereka yang mau, kalau ada tim yang mau menjalankan program PSSI ini, saya dengan senang hati. Ada apa tidak? Coba tolong ditanyakan, selain Bayangkara FC apa ada klub yang bersedia, kata Erick. Namun demikian, Erick tak memaksa klub untuk melepas para pemainnya yang tergabung dengan timnas Indonesia U20 dan U23 ke Bayangkara FC. Semua keputusan dikembalikan kepada klub yang mengontrak si pemain. Jadi, tidak hanya pemain U20 saja, pemain U23 yang belum punya klub bisa diprioritaskan gabung Bayangkara FC. Tapi, kalau sudah punya tim, kami tidak bisa memaksa, imbuhnya.